Shalom, ibu-ibu kekasih dalam Tuhan. Siang hari ini ibadah KPWI kita akan segera mulai. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, siang hari ini Tuhan kami datang kembali menghadap hadirat-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan karena Engkau masih pelihara kami. Engkau masih sempatkan kami datang berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah KPWI secara online. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami dengarkan sebentar melalui firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba Tuhan dengan kuasa firman-Mu, agar hamba berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita siang hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, iman itu seperti otot. Agar menjadi kuat, maka otot itu perlu mendapatkan latihan. Kekuatan otot dilatih lewat kita berolahraga, angkat beban berat. Demikian pula dengan iman. Agar supaya iman menjadi kuat, maka iman harus dilatih melalui pergumulan-pergumulan hidup. Marilah kita renungkan hal ini. Jika hidup kita terlihat biasa-biasa saja, maka yang terjadi kita tidak merasa perlu lagi membaca firman Tuhan, kita tidak perlu lagi berdoa, kita tidak perlu melakukan penyembahan, kita tidak perlu mengambil waktu bersaat teduh. Sebaliknya ibu-ibu, jika kita mau iman kita bertumbuh dan menjadi kuat, maka kita harus mengizinkan Allah untuk melatih otot iman kita melalui pergumulan-pergumulan hidup. Dengan begitu, kita akan menjadi orang percaya yang memiliki iman yang kuat. Bukti seseorang memiliki iman yang kuat adalah mereka tidak akan menyerah pada persoalan mereka. Mereka tidak akan takut dihadapkan pada kesulitan apapun. Bahkan mereka tetap dapat bersyukur kepada Tuhan dan bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Roma 5 ayatnya yang ketiga. Dalam memandang setiap masalah atau pergumulan hidup, mari kita memakai kacamata iman. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita tidak menganggapnya sebagai sebuah malapetaka atau musibah, melainkan kita menganggap sebagai kesempatan untuk kita mengizinkan Allah bekerja dalam diri kita guna memurnikan iman kita. Karena tanpa beriman kepada Allah, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Marilah kita memperhatikan pada kehidupan kita masing-masing. Adakah di antara kita yang pernah mengalami latihan iman seperti yang dialami oleh Musa atau Abraham? Musa secara jasmani dia memiliki kemewahan dan memiliki masa depan yang sangat baik di Mesir karena dia dipelihara oleh putri Raja Firaun. Tetapi di tengah-tengah kehidupannya ia membuat keputusan yang tidak masuk akal. Dia meninggalkan semuanya itu dan rela menderita bersama umat Allah. Dan pandangan iman Musa terfokus pada rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Selanjutnya ada juga seorang yang bernama Abraham. Untuk menunjukkan imannya kepada Tuhan, maka Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria sebagai korban persembahan. Dengan taat Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Hanya iman yang dilatih lewat pergumulan-pergumulan hidup yang akan bertumbuh menjadi kuat. Ketika iman kita kuat, maka walaupun di tengah-tengah penderitaan pun, sukacita kita tetap berlimpah-limpah. Dalam segala penderitaan, kami sangat terhibur dan sukacita melimpah-limpah. 2 Korintus 7 ayat yang keempat B. Bagaimanakah kita merefleksikan pertumbuhan iman kita saat ini? Atau bagaimanakah kita merespon kesulitan dalam hidup yang sedang kita alami saat ini? Bukankah itu kesempatan bagi kita untuk melatih iman kita? Jadikanlah setiap pergumulan hidup itu sebagai kesempatan untuk menjadikan iman kita mengalami pertumbuhan dan menjadi lebih kuat. Iman tidak akan mengalami pertumbuhan dan menjadi kuat jika tidak dilatih melalui proses ujian dalam penderitaan. Setiap firman Tuhan yang kita aminkan, maka firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kita secara nyata. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.